Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada teman-temanku, para subscriber Miss Kristen Islami, saya selalu pemilik welcome channel Miss Kristen Islami. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, para subscriber, dan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidayah selainnya yang telah bisa membuat kita sehat, memberikan kita kenikmatan yang luar biasa adalah, dan tidak lupa pula kita haturkan juga sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah, yaitu agama Islam, dan untuk para sahabatnya juga. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pesan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kebanyakan manusia yang hidup di zaman sekarang ini menjadikan barometer dalam menilai hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan perkara-perkara akhir yang nampak dalam pandangan mereka sebagai akibat dari kekuatan dominasi hawa nafsu dan kecintaan terhadap dunia dalam diri mereka. Mereka alih dari pemahaman hakikat semua kejadian tersebut karena mereka tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap perkara-perkara yang gaib tidak nampak dan lupa pada kehidupan abadi di akhirat. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir ada yang nampak dan dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Surat tersebut ayat tersebut termasuk dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. Sebagai contoh nyata dalam hal ini, memahami arti kerusakan di muka bumi yang sebenarnya. Sementara ini banyak orang yang tidak terkecuali kaum muslimin yang mengartikan kerusakan di muka bumi hanya sebatas pada hal yang nampak seperti bencana kebakaran, pengerusakan hutan, tersebar penyakit
menguasai dan yang lain sebagainya. Mereka merupakan kerusakan yang tidak kasat mata. Padahal ini adalah kerusakan yang paling besar dan fatal akibatnya. Bahkan kerusakan inilah yang menjadi sebab terjadinya kerusakan lahir di atas. Arti kerusakan di muka bumi aja yang sebenarnya Allah Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan karena perbuatan tangan maksiat satu manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Rum ayat ke-41. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan yang nampak di muka bumi. Imam Abdul Al-Yahid berkata, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. Karena perbuatan di muka bumi dan di langit hanyalah dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Tiga, Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat di atas berkata, dalam ayat ini Allah menjelaskan perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab timbulnya berbagai kerusakan di alam semesta. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu, ada dosamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat ke-30. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, Allah Ta'ala memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa manusia baik pada diri harta maupun anak-anak mereka serta pada apa yang mereka sukai dan
Tidak lain disebabkan oleh adanya perbuatan buruk atau maksiat yang pernah mereka lakukan. Tidak terkecuali dalam hal ini musibah dan kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangga, seperti tidak rukunnya hubungan antara suami dan istri, serta sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Penyebab utama semuanya adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh suami atau istri. Inilah yang makna yang diisyaratkan dengan dalam ucapan salah seorang mu'allaf salaf yang mengatakan, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruh buruk perbuatan maksiat tersebut pada tingkah laku istriku. Oleh sebab itu Allah menamakan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, karena buruknya perbuatan maksiat yang mereka lakukan dalam menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan berbuat kerusakan, karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan, karena terkena penyakit yang disebabkan oleh perbuatan maksiat. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Yang untuk tujuan ini Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di bumi, serta melimpahkan rezeki kepada mereka, agar mereka menjadikan nikmat tersebut sebagai penolong mereka untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau maksiat, berarti mereka telah mengusahakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. 7. Maka kematian orang-orang pelaku maksiat merupakan sebab utama
berkurangnya kerusakan di bumi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kematian seorang hamba yang fajar ada banyak berbuat maksiat akan menjadikan manusia negeri pepohonan dan bidang terlepas dan terselamatkan dari kerusakan karena perbuatan maksiat. 8. Syirik dan bid'ah, sebab terbesar kerusakan di muka bumi dikarenakan perbuatan syirik menyekutukan Allah dalam beribadah adalah dosa yang besar, dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan ini sangat besar. Bahkan perbuatan inilah yang menjadi sebab utama kerusakan terbesar di muka bumi. Imam Qatadah 9 dan As-Sudi berkata, kerusakan yang sesungguhnya adalah perbuatan syirik, dan inilah kerusakan yang paling besar. 10. Demikianlah perbuatan bid'ah, dan kehadiran kerusakan dan semua seruan cara yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW yang pada hakikatnya merupakan sebab terjadinya kerusakan di muka bumi, karena petunjuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah salah satu-satunya aturan yang untuk memakmurkan dan mensejahterakan alam semesta, sehingga semua keseluruhan agama yang bertentangan dengan petunjuk beliau adalah sebab utama terjadinya kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyas Al-Kufi ketika ditanya tentang makna firman Allah, ketika ditanya tentang makna firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sungguh di muka bumi sesudah berbaiklah sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seorang itu mereka dalam keadaan rusak, maka Allah telah memperbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka yang mengajak manusia kepada selain petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Demikianlah
Kalau misalnya dari saya kurang lebihnya maaf. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.